Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Lianti dan rekan saya yang bernama Meria Alsyakina. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal kromatografi lapis tipis yang berjudul Identifikasi Rodamin B dalam daging kebab yang dijual di Banda Aceh secara kromatografi lapis tipis. Pendahuluan. Pewarna makanan sintesis yang mengandung bahan kimia mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan seseorang, terutama bagi anak-anak. Celakanya lagi, manusia saat ini mengkonsumsi panganan yang diwarnai berkali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Pewarna makanan digunakan hampir seluruh makanan olahan yang dikonsumsi banyak orang, terutama makanan anak-anak, mulai dari permen, jajanan, sereal, hingga minuman ringan. Kebab adalah panganan cepat saji yang terdiri atas daging sapi yang dipanggang seperti sate, kemudian diiris-iris, ditambah dengan sayuran segar dan mayones, lalu dibalut dengan kulit tortilla. Hidangan ini umumnya dijumpai dalam masakan Laut Tengah, Kaukasus, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan masakan beberapa negara di Afrika. Metode penelitian. Penelitian identifikasi rodamin B dalam daging kebab yang dijual di Banda Aceh ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode KLT. Sampel penelitian yang diambil merupakan sampel daging kebab yang memiliki warna merah mencolok yang dijual di area Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dengan KLT dapat dilakukan untuk uji identifikasi senyawa baku. Parameter pada KLT yang digunakan untuk identifikasi adalah nilai RF. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu corong pisah, Erlenmeyer, labu takar, pipet volume, cawan porselen, pipet kapiler, spatula, pengaduk kaca, kertas saring, penangas air, timbangan digital, plat silika, chamber, dan lampu UV 254 nanometer. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asam asetat glasial pekat, amonia 2%, etanol 70%, metanol, N-butanol, dan aquades. Prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan sampel. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pastikan alat-alat dalam keadaan bersih. Ditimbang 10 gram sampel daging kebab, digerus sampai halus dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 50 ml larutan amonia 2% yang sudah dilarutkan di dalam etanol 70%. Kemudian diamkan beberapa saat. Dimasukkan larutan ke dalam corong pisang dan diekstraksi. Dipindahkan cairan ke dalam cawan porselin dan diuapkan water bath hingga hampir kering. Dimasukkan filtrat ke dalam vial dan larutkan ke dalam air sebanyak-banyaknya. Yang telah ditambahkan 3 tetes asam asetat. Identifikasi. Larutan sampel, larutan baku, dan larutan spik ditotolkan secara terpisah pada kromatografi lapis tipis, yaitu fase diam menggunakan silika gel F254, sedangkan fase gerak menggunakan N-butanol, asam asetat glasial, dan air dengan perbandingan 4, 5, dan 1. Untuk penjenuhan dilakukan dengan kertas saring yang akan diperiksa jarak elusi 15 cm, Raihanaton, dan kawan-kawan 50. Sedangkan penampakan bercak digunakan untuk melihat penampakan bercak dengan menggunakan lampu UV 254 nanometer. Analisis data. Analisa data dilakukan dengan menganalisa secara visual di bawah UV 254 nanometer, kemudian dihitung nilai RF. Apabila RF larutan sampel menunjukkan RF yang sama dengan larutan baku, maka daging kebab teridentifikasi positif mengandung rodamin B. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap identifikasi rodamin B dalam daging kebab dijual di Banda Aceh secara kromatografi lapis tipis diperoleh nilai RF seperti pada tabel berikut. Penelitian identifikasi zat warna rodamin B dalam daging kebab menggunakan metode kromatografi lapis tipis merupakan teknik pemisahan campuran didasarkan perbedaan dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase diam yang digunakan silika gel dan fase gerak adalah N-butanol, asam asetat glasial, air dengan perbandingan 4:5:1, sebanyak 100 ml. Penggunaan LUN ini berdasarkan pada SNI tahun 2006. Pemilihan metode KLT dilakukan karena dalam pelaksanaannya lebih mudah dan murah.
Peralatan yang digunakan pada KLT lebih sederhana dan dapat menunjukkan hasil yang akurat. Sampel yang digunakan yaitu 3 sampel kebab yang diambil dari 12 pedagang secara teknik purposive sampling. Tahap awal dalam penelitian ini adalah dilakukannya proses ekstraksi untuk memisahkan rodamin B dari sampel dengan cara 10 gram sampel yang telah dihancurkan dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi dan dilarutkan dengan menggunakan 50 ml larutan amonia 2% yang sudah dilarutkan di dalam etanol 70%. Penggunaan larutan amonia yang dilarutkan dalam etanol adalah pada ekstraksi ini karena zat pewarna dapat mudah dan cepat larut dalam larutan tersebut. Kemudian filtrat yang diperoleh disaring dan dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Tutup dengan aluminium foil, lalu dipanaskan dengan water bath selama kurang lebih 30 menit agar ekstraksi yang didapat lebih pekat. Ekstraksi yang telah dipekatkan dengan menggunakan water bath lalu dimasukkan pada bejana yang telah dijenuhkan. Dengan menggunakan benang wol, ditempelkan pada setiap dinding dari bejana dan ditutup dengan rapat. Tujuan dari penjenuhan ini agar kondisi dari setiap bagian bejana menjadi homogen sehingga proses elusi dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil identifikasi rodamin B pada daging kebab, menunjukkan 3 sampel yang mendekati nilai RF standar rodamin B karena memiliki warna merah lebih mencolok. Nilai RF ketiga sampel sama yaitu 0,8. Kemungkinan daging kebab tersebut dibuat oleh satu produsen yang disebarkan ke banyak pedagang. Selisih nilai RF sampel terhadap RF standar kurang lebih 0,04, di mana nilai RF dari standar yaitu 0,81. Sedangkan nilai RF sampel ke-1 0,85, sampel kedua 0,86 dan sampel ketiga 0,84. Maka ketiga sampel tersebut positif mengandung rodamin B. Menurut Andre Jayanto menyatakan bila RF sampel dengan standar berbeda kurang dari sama dengan 0,2, maka secara kualitatif sampel tersebut positif mengandung rodamin B. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, identifikasi zat pewarna rodamin B dalam produk daging kebab yang dijual di seputaran Banda Aceh secara metode kromatografi lapis tipis, dapat disimpulkan bahwa harga RF ketiga sampel adalah sampel 1 0,85, sampel 2 0,86, dan sampel ketiga 0,85. Harga RF standar rodamin B 0,81, sehingga ketiga sampel teridentifikasi mengandung rodamin B. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.